Sahabat alam, ada banyak cara yang bisa sahabat alam lakukan untuk menghilangkan stres. Salah satunya dengan bertamasya sendiri atau solo traveling. Bertamasya sendiri dapat menyegarkan pikiran sahabat alam dari hiruk pikuk aktivitas pekerjaan sehari-hari. Kegiatan ini juga sangat cocok untuk sahabat alam yang sedang membutuhkan waktu sendiri. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sahabat alam, ada banyak cara yang bisa sahabat alam lakukan untuk menghilangkan stres. Salah satunya adalah dengan bertamasya sendiri atau solo traveling. Ya, bertamasya sendiri dapat menyegarkan pikiran sahabat alam dari hiruk pikuk pekerjaan sehari-hari. Kegiatan bertamasya sendiri atau solo traveling ini juga sangat cocok untuk sahabat alam yang sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri, mencari inspirasi, menyegarkan fisik yang sudah terasa kaku di otot-otot, atau mencari healing, relaksasi dengan cara solo traveling. Kenapa caranya harus bertamasya sendiri atau solo traveling? Sebab sahabat alam akan lebih leluasa untuk bepergian kemana dan kapan saja tanpa perlu mencocokkannya dengan pendapat atau saran sahabat alam lainnya. Lebih asik, bukan? Karena diakibatkan oleh rutinitas pekerjaan yang sudah membuat pikiran sahabat alam letih, capek, dan sudah membuat berat di pikiran, di otak, di kepala ini sudah dibebani bermacam pekerjaan, masalah, rutinitas sehari-hari. Akan lebih baik kalau sahabat alam melakukannya dengan cara bertamasya sendiri atau solo traveling, agar sahabat alam tidak dibebani oleh pendapat-pendapat lain. Sahabat alam bebas melakukan dan menentukan apa yang sahabat alam inginkan, apa yang menjadi sahabat alam rencanakan. Kalau sahabat alam tertarik untuk melakukan bertamasya sendiri atau solo traveling, ada baiknya sahabat alam mengikuti beberapa tips solo traveling berikut ini. Namun sebelum membahas tips melakukannya, ayo kenali apa itu solo traveling terlebih dahulu. Jadi solo traveling adalah suatu aktivitas liburan atau bepergian ke suatu tempat tidak bersama orang lain. Biasanya aktivitas ini dilakukan oleh seseorang yang ingin self healing atau hanya sekedar menyegarkan pikiran. Lalu, manfaat apa saja dari kegiatan solo traveling ini? Ada berbagai macam manfaat yang menjadi alasan kenapa sahabat alam harus sesekali mencoba berlibur sendirian atau solo traveling. Tersebut diantaranya: yang pertama, membantu mengenali diri sendiri. Alasan pertama ini membantu sahabat alam untuk mengenali diri sendiri. Sebab sahabat alam jadi memiliki waktu sendiri saat sedang menjadi solo traveler. Sahabat pun dapat melakukan seluruh aktivitas liburan sesuai dengan keinginan pribadi. Disinilah alasan sahabat bisa mengenali diri sendiri, sahabat bisa introspeksi sendiri, sahabat alam bisa memanajemen perencanaan sendiri dan melakukannya sendiri, mengunjungi destinasi dengan sesuai perencanaan sendiri. Di sini sahabat akan mengenali diri sendiri. Apakah sahabat alam mampu memanajemen diri sendiri, memanage itinerary, memanage finansial, budget, mengurusi estimasi, dan sebagainya. Termasuk dari awal prepare, mencari referensi, data, tujuan sahabat alam. Alasan yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri karena segala sesuatunya akan didasarkan pada keputusan sahabat alam sendiri. Solo traveling tentu akan membantu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dari alasan kedua ini adalah
Dengan sahabat alam melakukan kegiatan solo traveling, tentunya sahabat alam tidak dipengaruhi dengan ide-ide, pendapat, atau saran dari sahabat alam lainnya. Disinilah secara otomatis sahabat alam dilatih dan belajar untuk percaya pada diri sendiri, melakukan sugesti pembenaran keyakinan terhadap diri sendiri, dan belajar untuk tidak tergantung pada sahabat alam lainnya. Sahabat alam akan terlatih dengan solo traveling atau berlibur sendiri untuk meningkatkan rasa percaya diri. Alasan ketiga, mendapatkan teman baru. Ini otomatis bila sahabat alam melakukan traveling bersama sahabat alamnya juga, tentunya pada saat sahabat alam melakukan liburan akan banyak berinteraksi dengan sahabat-sahabat alam lainnya yang belum sahabat alam kenal. Sahabat alam pasti akan memerlukan informasi pada saat melakukan traveling. Pasti sahabat alam akan bertanya kepada orang-orang di lingkungan terdekat masalah mencari jalan, masalah mencari penginapan, bahkan masalah mencari budget, harga, dan lain sebagainya. Tentu sahabat alam akan berinteraksi dengan orang-orang yang baru sahabat kenal. Ya, pasti mendapatkan teman baru. Jika sahabat alam seorang komunikatif, jika sahabat alam menemukan sesama solo traveler di destinasi wisata, cobalah untuk berkenalan. Dengan begitu, sahabat alam akan mendapatkan koneksi baru yang akan menambah pengalaman selama traveling sendiri. Sekali lagi, alasannya ketika ini memang sahabat alam harus komunikatif, tidak malu untuk bertanya, tidak malu untuk berkenalan. Karena dengan komunikatif, tentu sahabat alam juga akan mendapatkan kebutuhan informasi yang sahabat alam butuhkan. Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan teman baru saat sahabat alam traveling sendiri itu pasti. Sahabat alam, alasan yang keempat sedikit sudah saya bahas di alasan pertama. Mempelajari cara mengatur keuangan. Berlibur tanpa bersama orang lain tentu akan membuat semua biaya yang dikeluarkan hanya untuk diri sendiri. Hal ini akan membuat sahabat alam belajar untuk mengatur pengeluaran supaya lebih hemat. Sahabat alam mempelajari cara mengatur keuangan tentu membutuhkan proses. Sahabat harus belajar secara hitung-hitungan atau belajar pada saat prepare di rumah, karena mempelajari cara mengatur keuangan juga dibutuhkan informasi supaya ada akurasi antara informasi, data, dan kebutuhan finansial sahabat sendiri. Bahkan berapa biaya yang harus sahabat alam keluarkan dan berapa tabungan yang sahabat alam punya. Disinilah sahabat alam akan belajar mengakurasi antara data, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya penginapan, dan lain sebagainya. Dengan finansial yang sahabat alam miliki, ada berapa jumlah angka yang ada di buku rekening tabungan sahabat alam. Sahabat alam, memang sebelum sahabat alam melakukan solo traveling, berlibur sendiri, tentunya sahabat alam juga harus banyak bertanya, banyak mencari referensi. Bukan berarti sahabat alam mau melakukan solo traveling, berliburan sendiri, terus sahabat alam pergi saja dengan sendiri tanpa melakukan perhitungan-perhitungan, tanpa melakukan perencanaan prepare dari mulai dokumentasi, jumlah budget yang dimiliki, jumlah budget yang harus dikeluarkan, informasi destinasi tujuan, bahkan sampai ke transportasi dan biaya penginapan. Sebelum sahabat alam melakukan solo traveling, informasi-informasi ini harus akurat dan update supaya pada saat sahabat alam melakukan keputusan, melakukan kunjungan destinasi tidak ada masalah. Selain itu sahabat alam juga harus komunikatif, tidak malu bertanya yang akan mengakibatkan sesat di jalan. Oke sahabat alam, apa itu manfaat solo traveling? Barusan sudah saya jabarkan. Dan tentu saja sahabat alam harus mengulang-ulang memahami
keempat alasan tadi agar sobat alam mampu dan bisa memanage dari mulai prepare sampai sobat alam melakukan solo traveling. Semoga materi ini bermanfaat buat sobat alam yang ingin mencoba untuk melakukan solo traveling. Oke sobat alam, buat sobat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sobat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Sergio Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.